Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah konsep IoT dan microcontroller. Di 2 minggu kemarin, kita telah membahas mengenai bagaimana mengirimkan data dari simulator ke IoT platform sederhana kita. Dengan beberapa cara, yaitu dengan HTTP request method post. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita mengambil data tersebut dan menampilkannya ke dalam dashboard sederhana. Dashboard ini saya mencoba membangun dengan cara table ya. Nanti kita akan coba dengan cara-cara yang lain seperti dengan chart eh, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman kita bisa lihat di sini di repositori yang kita akses bersama yaitu Python Arduino Serial. Kita telah membuat saya telah membuat beberapa file gitu ya, teman-teman bisa download atau bisa clone. Itu database.php, IoT device, dan save. Nah, di pertemuan kali ini kita akan menambahkan dua buah file, yaitu read.php, yaitu bagaimana cara kita mengakses data IoT. Kemudian kita membuat satu file index HTML untuk dashboard sederhana kita. Oke, kita lanjut. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan clone, pastikan teman-teman menyimpannya di web server gitu ya, local web server. Kalau saya menggunakan Ubuntu server sekarang, jadi saya lokasinya di var html www gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di Windows eh, atau di Mac gitu ya bisa pakai exampp atau mam gitu ya di htdocs masing-masing directory software ya. Oke, kita lanjut ke source code-nya. Jadi saya menambahkan dua buah file yaitu read.php dan index.html. Saya tidak akan membahas terlalu detail, kita akan membahas flow-nya saja. Oke. Flow yang pertama adalah required header. Seperti biasa, karena kita konsepnya adalah RESTful atau application programming interface, kita memerlukan content type-nya JSON. Oke, content type-nya JSON supaya bisa diakses oleh beberapa device atau perangkat yang lain. Kebutuhan integrasi. Oke, selanjutnya saya mengincludekan database.php. Kita lihat di sini database.php itu adalah koneksi ya, koneksi ke file kita. Kemudian kita lihat di sini IoT device itu adalah kelas kita, kelas IoT device yang isinya nanti kita tambahkan yaitu kalau create kan kita bahas di minggu kemarin, kita tambahkan read sederhana saja. Kita lihat di sini saya cuma kasih select bintang from table name order by ID. Atau nanti teman-teman bisa request order by times, time, dan lain sebagainya. Kenapa saya pakai order by sih kalau by ID? Karena dia otomatis gitu ya. Tapi saya pasang di sini untuk kebutuhan misalkan teman-teman nambahin timestamp di tabelnya. Ya, selanjutnya sederhana saja, preparing dan execution. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah paham flow-nya atau sudah paham PHP-nya. Oke, selanjutnya kita seperti biasa dalam konsep OOP kita instantiate kelasnya jadi sebuah objek seperti itu ya. Kelas database dibuat jadi objek dan kelas IoT device juga dibuat jadi objek. Kemudian kita melakukan query data, kita memanggil. Kita kan tadi lihat bahwa si IoT device ini dia punya function yang namanya read. Nah, ketika STM ini dipanggil, maka ketika si read ini diakses, maka dia sebenarnya memanggil function yang ini, select bintang, ambil datanya. Kemudian kita ngambil juga row count berapa jumlahnya dari data yang diakses. Oke, kita melakukan pengecekan kalau misalkan datanya lebih dari 0 atau ada datanya, kita akses ke sini yaitu susun dulu array-nya. Jadi si array ini kebutuhannya supaya data itu eh, bisa dikumpulkan dalam bentuk sekumpulan gitu. Karena kita kan kebutuhannya application programming interface, bukan dalam bentuk HTML langsung gitu. Kan biasanya ada beberapa developer yang dia for each datanya langsung dimasukin, terus di dalam file PHP-nya itu ada HTML table-nya gitu, TDTR-nya. Oke. Ini kita pisah. Jadi si read.php ini bentuknya service gitu ya, tidak ada UI-nya. Bentuknya JSON, makanya tadi di header-nya dibentuk content.json. Kemudian kita isi data array tadi kita tambahkan key gitu ya, key-nya namanya data, isinya juga array gitu.
Kemudian jika ada row gitu kan, ini saya referensinya Stack Overflow yang ini ya, fetch assort jadi satu sekumpulan. Kemudian extract row-nya, kemudian si data row yang tadi itu isinya adalah data dari si row tadi, ID, temperature, humidity, dan position. Kita lihat kalau lihat tabelnya juga kayak gitu ya bentuknya, ID, temperature, humidity, dan position. Nah, kemudian itu jadi data item, sehingga nanti bentuk di dalam data itu terdiri dari berbagai macam item atau misal row dari database tersebut. Jadi nggak langsung dikeluarin dari tabelnya, tapi kita masukkan dulu ke dalam array, sehingga nanti bentuknya nested array gitu ya. Setelah itu kita kasih respon code seperti biasa 200, kita pernah bahas di sebelumnya ya, HTTP response, dan kemudian kita JSON encode. Oke. Setelah itu, jika memang tidak ada datanya, maka kita akan masuk ke yang sini kan, else. Maka tidak not found, not lompat, HTTP response-nya, dan keluarin message no data found gitu ya untuk simulator. Oke. Itu dari read.php. Kemudian kita setelah membuat read.php ini, teman-teman bisa membuat file baru di root IoT board gitu ya. Jadi selevel dengan folder API namanya index.html. Oke, ini file HTML sederhana saja. Contoh dashboard. Ini saya nggak perlu jelasin ya. Ini tampilan view ini. Kita menggunakan beberapa library. Yang pertama Bootstrap, jQuery Data Tables, dan juga jQuery itu sendiri. Kita lihat di sini saya manggil dua CSS, Bootstrap dan Data Table. Kemudian saya manggil jQuery-nya sebagai kode base dari Data Tables dan kode base dari Bootstrap. Oke. Setelah itu di dalam body kita membuat table sederhana begitu ya, dimana table ini kita kasih ID contoh, terus class display sebenarnya nggak perlu sih karena saya juga nggak pakai CSS-nya. Oke. Kemudian weight-nya 100. Ini bebas sih teman-teman mau pakai 100, mau kita coba buang juga nggak apa-apa. Kemudian t-head ini head dari tabelnya ada ID, temperature, humidity, position sesuai dengan table yang ada di database gitu ya. Nah ini t-food juga penting nggak penting, kalau misalnya kamu perlu silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ini sebelah di atasnya, di bawahnya ada. Nah, bagaimana cara kita mengambil datanya? Kita menggunakan library-nya data table. Jadi data table ini sebuah apa ya? Sebuah library data table. Nah, data table ini adalah sebuah library untuk membentuk sebuah table yang simple gitu ya. Simple tapi dengan fungsional yang sudah lengkap. Misalkan kayak search, sorting, paging, dan lain sebagainya. Pagination maksudnya. Nah, kalau kita lihat di sini functionnya, cara panggilnya kayak gini. Oke. Nah, si data table ini yang kita akan jadikan sebagai table tampilan dashboard sederhana kita. Oke. Nah, bagaimana kita cara panggilnya? Sesuai dengan dokumentasinya, kita panggil di dokumen ready. Dalam artian ketika dokumen itu ready, execution function tersebut, gitu kan? Kemudian kita bikin si elemen tadi, elemen contoh kan kita lihat sini. Jadi pastikan si ID ini sama dengan yang di sini supaya bisa di load function data table. Processing through, server side through, kita pakai mode server side, Ajax, kita manggil API yang tadi. Kita kan lihat di sini ada API read.php, kita panggil. Oh ya, saya lupa nunjukin. Kalau misalkan si read yang tadi hasilnya dia bakal kayak gini. Hasilnya kayak gini. Ini saya pakai aplikasi Postman. Jadi ada beberapa tools untuk mengembangkan API atau RESTful service. Salah satunya adalah Postman. Jadi Postman itu mengecek apakah sebenarnya layanan kita berjalan atau enggak. Karena kan kalau kita bikin aplikasi yang sudah ada UI-nya, itu kan kita enak ya, tinggal klik-klik pakai input form atau user form. Tapi kalau misalkan kita pakai service, kita kan nginputnya pakai HTTP post.
gitu ya, dan read-nya juga HTTP GET sederhana yang nggak ada tampilannya. Sebenarnya bisa dua cara. Yang pertama, kalau get HTTP GET bisa pakai ini, Postman bentuknya lebih rapi. Kalau misalkan langsung juga bisa pakai ini. Nah, datanya sama kan. Oke, kita lanjut lagi ke data table. Nah, ini data table bentuknya kan seperti ini. Oke, kita pasang datanya, terus kolumnya apa saja? Data ID, kita sesuaikan dengan balikan dari servernya. Kalau kita lihat tadi balikan servernya itu kan ada ID, temperature, humidity, dan position. Kita juga sama. Kita ada empat field kan, ID, temperature, humidity, position, sama ID, temperature, humidity, dan position. Seperti itu. Oke, kita coba jalankan dengan memanggil di browser. Saya udah cobain. Nah, kita cobain. Kita tutup. Nah, hasilnya kayak gitu. Data yang di table tadi itu kepanggil kan, min 6, 26, 0, min 6, 26, 0, min 8, 22, 0, min 28, 22. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa semuanya sih. Oh, pagination-nya belum berfungsi karena memang saya cuma ngambil datanya doang. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu konsep dari service IT platform sederhana kita. Sebenarnya kita udah bisa membuat IT platform sederhana, data dari simulator dikirimkan dengan metode HTTP POST dengan file save tadi, save.php yang ini ya. Save.php ini kan dia nerima data. Nah, kalau misalkan HTTP-nya POST. Oke. Nah, ini HTTP-nya POST. Kemudian kita telah melakukan penyimpanan terhadap data. Kita panggil di function create ini, gitu kan. Kemudian kalau kita mau read, kita ada function read, tapi diimplementasikan di read.php, di interface-nya gitu ya. Interface, tapi bukan user interface. Apa memang bukan ada tampilannya, tapi interface untuk komunikasi data dengan yang lain. Nah, dengan konsep ini, si data ini tidak hanya bisa diakses oleh source code teman-teman aja di index.html, tapi kan Postman bisa. Mungkin device yang lain bisa. Misalkan Arduino kita, Raspberry Pi kita, atau misalkan Jetson dan lain sebagainya. Itu kita bisa akses menggunakan kita bisa akses si read.php ini ke service-service yang lain sehingga data ini terintegrasi, bisa ditampilkan dalam bentuk yang lain. Oke. Mungkin sekian dari saya di pertemuan kali ini. Untuk tambahan pertemuannya atau untuk mengisi waktu teman-teman sampai nanti pertemuan habis, teman-teman bisa akses referensi saya untuk mengerjakan ini, yaitu Code of Ninja. Nah ini. Oke, Code of Ninja ini adalah referensi saya untuk ngembangin yang tadi. Ini cukup lengkap dari apa ya? Mulai dari save, terus dia ada read, terus ribuan produk. Misalkan kalau misalkan kita kalau kayak Tokopedia kan detail gitu ya, ketika data ini. Jadi kalau misalkan nanti parameternya banyak atau sensornya banyak, multi parameter atau dimensi sensornya banyak, itu kan yang ditampilin misalkan cuman data tertentu atau deskripsi tertentu. Teman-teman bisa akses, klik misalkan, atau timestampnya diklik, nah data read-nya apa, detailnya tertampil. Nah itu bisa pakai function yang read one ini. Atau misalnya bisa update, tapi nggak, karena gitu kita real streaming ya dari device, kayak update nggak perlu. Bisa paginate dan lain sebagainya. Paginate itu kebutuhan tadi yang data table. Oke. Sekian pertemuan kali ini, teman-teman bisa coba lagi dan explore lagi lebih dalam terkait IoT platform sederhana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.